pelajaran kalian dulu ya anak-anak. Petrus Leviopa, Yuka Leviopa, Meirin Meyoka. Semua hadir ya? Oke baik. Sebelum masuk dalam materi, anak-anak silakan berdiri. Mari kita menyanyikan lagu yang berjudul Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukung. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, anak-anak silakan. Sebelum masuk dalam materi, Ibu mau bertanya. Siapa di sini yang suka membantu orang tua? Eto suka membantu orang tua buat apa? Baik. Ada lagi? Kita biasa bantu mama buat apa? Bagus. Kalau Mei suka bantu mama buat apa? Oke, baik, tepuk tangan. Oke, jadi kita sebagai anak itu kita harus membantu orang tua. Ya benar. Itu adalah tugas dan tanggung jawab kita sebagai anak di rumah. Selain itu, kita juga harus menghormati orang tua kita. Karena ada yang tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Hak dan kewajiban. Ya benar. Jadi hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban. Oke anak-anak, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa dapat menjelaskan hak dan kewajiban yang dimiliki setiap anggota keluarga di rumah. Kemudian siswa mampu memberi contoh kewajiban dan hak yang dilakukan di sekolah. Pertama yaitu tentang hak. Jadi hak adalah sesuatu yang pantas kita terima sebagai manusia. Contoh hak yang kita peroleh sejak lahir seperti hak untuk hidup. Kemudian ya benar, ada lagi? Ya betul. Kemudian mengenai kewajiban. Jadi kewajiban ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan dengan tanggung jawab. Contoh kewajiban kita itu seperti apa kalau di sekolah? Ya benar, ada lagi? Seperti juga membayar iuran UPT. Nah itu juga bagian dari kewajiban kita di sekolah sebagai seorang siswa. Kemudian hak dan kewajiban di lingkungan keluarga yang tadi sudah disebutkan, yaitu mendapat kasih sayang dari orang tua, kemudian diberi makanan dan tempat tinggal, dan juga mendapat lingkungan. Kemudian untuk kewajiban, jadi kewajiban ini kita sebagai anak di rumah itu kita harus membantu orang tua, kemudian menjaga kebersihan rumah, dan juga menghormati orang tua, dan juga menyayangi keluarga. Oke, kemudian hak dan kewajiban di sekolah, yaitu hak dan kewajiban di sekolah. Yang pertama yaitu hak. Jadi hak di sekolah itu mendapat bimbingan dari guru, kemudian memakai fasilitas sekolah, dan juga mengikuti kegiatan sekolah dengan nyaman. Kemudian kewajiban di sekolah. Kalau kewajiban di sekolah yaitu menjaga ketertiban lingkungan. Yang berikut yaitu hak dan kewajiban di lingkungan masyarakat. Kemudian yang berikut yaitu hak dan kewajiban di lingkungan masyarakat. Yaitu yang pertama hak. Jadi hak di dalam lingkungan masyarakat itu hidup aman dan damai. Kemudian mengikuti kegiatan dalam masyarakat dengan nyaman. Kemudian menggunakan fasilitas umum. Seperti apa kalau menggunakan fasilitas umum? Seperti sepeda, kemudian bermotor, dan juga menggunakan
Kemudian yang berikut kewajiban di dalam masyarakat, yaitu yang pertama menjaga ketertiban lingkungan, kemudian ikut bergotong royong dan tidak mengganggu tetangga. Nah, benar. Yang berikut yaitu hak dan kewajiban kita ini harus seimbang. Jadi kalau kita sudah melakukan kalau kita sudah mendapatkan hak kita, berarti kewajiban kita juga kita harus lakukan. Yang berikut yaitu mengapa kita harus mematuhi kewajiban yang ada, karena untuk membentuk sikap kita yaitu tetap disiplin dan penuh tanggung jawab. Kemudian menjaga ketertiban di rumah, sekolah, dan masyarakat. Jadi anak-anak, hak dan kewajiban ini harus berjalan seimbang. Kita berhak mendapatkan sesuatu, tetapi juga wajib melakukan yang menjadi tanggung jawab kita. Jadi dengan kita melakukan tanggung jawab kita, melakukan kewajiban kita, nah kita juga sudah membantu orang untuk mendapatkan hak mereka. Contohnya seperti kita membersihkan ruang kelas. Nah itu sebagai kewajiban kita sebagai siswa. Ketika kita sudah melakukan kewajiban kita dengan membersihkan ruang kelas, nah orang lain juga sudah mendapatkan hak mereka, yaitu mendapatkan mengikuti pelajaran dengan penuh aman dan nyaman. Kita mempelajari materi, Ibu akan membagikan kalian dalam 3 kelompok, dan Ibu akan membagikan kalian kertas untuk kalian menjawab pertanyaan yang ada di dalam kertas tersebut. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Jadi anak-anak, kalian perhatikan pertanyaan di dalam kertas tersebut dan menjawab. Setelah menjawab, kalian masing-masing maju ke depan untuk presentasi. Oke, Ibu memberikan waktu 5 menit mulai dari sekarang. Ada yang sudah? Oke, Mita sudah hampir selesai ya. Baik, waktu selesai. Ada yang sudah selesai? Mita, silakan maju ke depan untuk presentasi. Pertama adalah hak anak di rumah. 1. Mendapat kasih sayang dari orang tua. 2. Mendapat makanan dan tempat tinggal. 3. Mendapat perlindungan. Berikut kewajiban anak di rumah. 1. Membantu orang tua. 2. Menjaga kebersihan lingkungan. Tepuk tangan untuk Mita. Yang berikut, Keto. Masing-masing kelompok presentasi. Siapa yang bisa menyampaikan kepada Ibu bahwa hari ini apa yang dia dapatkan, apa yang dia pelajari dari materi yang sudah Ibu sampaikan? Siapa? Yang saya pernah pelajari yaitu hak adalah sesuatu yang harus kita terima, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Baik, tepuk tangan buat kita. Saya siap dan melakukan 1, 2, 3. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap. Saya siap. Saya tahu saya siap dan melakukan. Lebih cepat. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap. Saya tahu saya siap dan melakukan. Lebih cepat. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap. Saya tahu saya siap dan melakukan. Boleh. Oke, anak-anak silakan duduk.
kalian sudah tahu hak dan kewajiban kalian di rumah, di sekolah, dan Di masyarakat. Ya benar, di lingkungan masyarakat. Tepuk tangan. Satu. Jadi kalian sudah siap melakukan kewajiban kalian di rumah? Sudah. Ya benar. Kalau kewajiban kalian di rumah itu seperti apa? Membantu orang tua. Kemudian menghormati orang tua dan juga Menjaga lingkungan keluarga. ya benar, tepuk tangan. Jadi sebagai anak di rumah kita harus melakukan kewajiban kita. Jadi setelah ini ibu akan memberikan kalian tugas untuk minggu depan. Kalian tuliskan hak dan kewajiban kalian di rumah. Jadi kalian tuliskan kewajiban apa saja yang kalian lakukan di rumah. Sekian dari pembelajaran kita hari ini. Tadi kita awali dengan doa, jadi kita tutup juga dengan doa. Untuk itu, ibu minta salah satu orang untuk membawakan kita dalam doa. Itu silakan maju untuk membawakan kita dalam doa. Teman-teman dan ibu mari kita berdoa. Berdoa selesai. Oke, terima kasih itu. Sekian dari pertemuan kita hari ini. Selamat siang dan kawedo. Kawedo.